Ini tunas ya teman-teman, kayak belum tahu. Ini tuh tunas, bukan akar. Nih, udah gini aja teman-teman. Boleh juga diratain juga, boleh cuma diolesin aja ya teman-teman. Kalau yang belum tahu ya, itu lebih riskan kebalik. Nih, ya kan bisa gini, atasnya bisa gini. Dah, ya, nih. Kita tambahin kayak gini aja. Ini udah aku kasih batas tadi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Kali ini kita akan membahas Stefania ya teman-teman. Dan sebelumnya kita udah bahas Stefania Nova atau Wawski seperti ini teman-teman. Nih, kulitnya itu seperti mengelupas ya, ciri khasnya ya teman-teman ya. Dan daunnya juga hampir bulat seperti ini. Ciri khas Stefania itu emang memiliki dua keunikan, yaitu di bonggolnya, di caudeknya, dan di daunnya. Ini Nova, dan kita juga udah pernah bahas Stefania Suberosa yang memiliki karakter seperti ini. Dia itu caudeknya itu tuh seperti tanah lumpur yang udah kering ya teman-teman, pecah-pecah gitu. Kalau teman-teman pernah ke sawah dan lihat tanah sawah yang udah mengering, nah pasti seperti ini teman-teman karakternya. Bagus banget. Nah, kalau disandingkan seperti ini ya, nih karakternya memang berbeda jauh banget. Ini lebih ke bulat, kalau ini abstrak ya, bebas. Kalau yang Nova ini lebih ke bulat teman-teman. Yang ini tadi Suberosa, Stefania Suberosa, dan ini Nova atau Kawasaki ya teman-teman. Dilihat daunnya juga, ini daunnya masih kecil ya, bisa besar juga teman-teman daunnya. Nih, dan kita setelah ini kita akan mereview satu lagi, yaitu Stefania erecta ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat tanaman ini mirip kentang teman-teman, dan daunnya sangat eksotik, terkenal dengan daunnya yang sangat eksotik. Menurut aku lebih cantik erecta teman-teman. Kalau daun ya, kalau daun itu aku suka erecta daripada kedua ini. Cuma kalau caudeknya ini tuh aku suka yang ini teman-teman, kedua ini. Jadi kalau teman-teman punya ketiga-tiganya itu enak banget sih. Jadi udah punya koleksi, lumayan lengkap ya Stefania yang populer. Jadi tiga itu adalah Stefania yang populer. Nah, sebelum kita lanjut dan kita bahas ke Stefania erecta, kita intro terlebih dahulu. Halo kalian pecinta tanaman, kalau kalian bingung cari perlengkapan berkebun yang pro dan kualitas terbaik, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, nah ini ya teman-teman, tadi kita membahas sedikit mengenai Stefania ini. Kedua tanaman Stefania favorit yaitu Suberosa dan Nova. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas Stefania erecta. Nah, ini dia bulat ya teman-teman. Kita kesampingkan dulu kedua tanaman ini. Tanaman ini dia tuh mirip kentang. Serius, dia tuh mirip kentang ya. Aku nggak tahu mau nyebut mirip apa. Ya kayak gini tuh. Mirip ubi-ubian, mirip kentang. Tapi ini caudeknya, aduh, bagus ya. Ini yang datang kali ini tuh bagus-bagus. Kemarin-kemarin ya teman-teman ya, yang belum tahu, aku tuh jual tuh cuma 1-2 ya. Nah sekarang mending karena datangnya lumayan banyak ya Stefania erectanya. Ada yang kecil juga, jadi harganya lebih ekonomis. Santai aja ya teman-teman ya. Nih kayak gini ya teman-teman. Nih bener-bener mirip kentang dan berat loh teman-teman. Ini tuh berat loh, semakin besar semakin berat loh. Jadi kenapa sih erecta ini kan wild specimen ya, wild specimen dari Thailand. Harganya lumayan, walaupun ya murah ya. Stefania erecta ini lebih murah daripada kedua tanaman ini teman-teman.
Makanya ini banyak disukai karena harganya terjangkau gitu. Nih, Nova sama Suberosa. Dan yang menurut aku yang paling mahal ya, yang aku tahu itu tuh kalau karakternya sama ya teman-teman ya, Nova teman-teman, yang paling mahal itu Nova. Kalau menurut aku ya, di pasaran juga yang paling mahal itu Nova. Tapi kalau Suberosa ya, karakternya bagus, ininya menonjol ya, pecah-pecah seperti ininya itu menonjol banget. Itu aduh, itu mahal banget itu. Itu mahal banget. Nah, ini di tengah-tengah teman-teman. Ini harganya ekonomis juga. Namun kelebihan ini ya, selain bentuknya kayak kentang kayak gini, ini tuh daunnya itu istimewa. Teman-teman nanti bisa lihat ya di samping kanan atau kiri aku lah ya. Nanti aku kasih contoh di Google karena aku nggak nyimpen dokumentasinya, karena aku cuma punya satu dua jual gitu, nggak banyak. Jadi aku nggak punya dokumentasi yang banyak mengenai Stevania erecta. Kalau ada nggak tahu udah kemana ya. Nah, kalau teman-teman beli ya, aku kasih tips dulu ya sebelum beli teman-teman. Misalnya teman-teman beli yang belum berakar ya, belum berakar, belum berdaun. Nah, tipsnya adalah nih di belakang ini ya, jangan sampai kebalik ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Kalau banyak bekas-bekas serabut kayak gini ya, patahan serabut kayak gini nih ya, ini berarti di bawah teman-teman, berarti di bawah ya, jangan sampai kebalik, berarti ini di bawah nih. Nah kemarin adikku kan moto produk ini ya, ini dikira akar dong, ini dikira akar ini dikira akar, padahal ini ya akarnya, ini tunas ya teman-teman, kayak belum tahu ini tuh tunas bukan akar. Ini dikira akar, jadi motonya gini. Nih, ini bekas dari akar ya, titik-titik banyak ini bekas akarnya ya teman-teman ya. Nah, tunasnya kayak gini, putih-putih nih, kelihatan ya teman-teman. Nih, putih ini tunas dan ini akarnya. Oke, kita udah bahas mengenai penempatan kalau kita beli kayak gini ya, bonggol belum berdaun ya, udah tunas sedikit belum berdaun dan akarnya belum banyak. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya aku rendam teman-teman, aku rendam air, bisa campur sama B1 ya, aku rendam dulu. Dan selanjutnya kita oles dengan root up teman-teman, biar memacu pertumbuhan akar ya. Sebentar, kita siapkan root up dulu. Oke teman-teman, ini udah aku siapin, aku pakai ini teman-teman ya. Nih, ini aku nggak di endorse ya, nih pakai ini root up. Teman-teman bisa cek di link deskripsi yang mau beli. Aku udah pakai ini udah lama banget teman-teman. Nih, aku udah lama banget pakai root up jenis ini. Dan kalau teman-teman pengen lihat hasilnya, teman-teman bisa lihat di video short atau di video YouTubeku sebelumnya ya, di video sebelumnya. Ini original teman-teman, karena ternyata ada juga yang KW-nya. Oke, caranya ya, kita udah tahu ya yang mana yang. Nah, kalau ini kan belum bertunas ya teman-teman ya, nih yang tadi yang awal. Nah, ini cara tahunya itu yang ini, pokoknya yang banyak kayak gini, banyak benjulan-benjulan ya, bekas pemotongan akar, karena dari sana itu udah dipotong akarnya teman-teman, dari petani sana ya teman-teman ya. Berarti ini yang bawah, yang kalau ada cuma satu doang ini tunasnya, jadi yang diolesin yang bawah. Oke, langsung aja kayak gini hasilnya ya teman-teman ya. Nih, pokoknya dibuat kayak pasta, cuma jangan terlalu padat juga ya, apa sih istilahnya, agak encer lah ya teman-teman ya. Nih, kita olesin aja di bekas-bekas apa namanya akarnya ya, yang udah dipotong oleh mereka ya. Nih, udah gini aja teman-teman. Boleh juga diratain juga, boleh cuma diolesin aja ya teman-teman, yang bekas pengakaran tadi. Udah gini aja, paling mudah ini, udah nggak repot-repot. Nanti kita kasih tahu juga
cara bikin medianya ya. Nanti media itu tergantung teman-teman nanti nyimpennya di mana ya. Indoor kah, di teras kah, di greenhouse kah gitu. Nanti tergantung medianya, tergantung penempatannya nih ya teman-teman. Bekas akarnya nih, oles-oles aja kayak gini biar cepat. Aku gini aja ya teman-teman ya, nggak semuanya lah ya. Nih, yang bekas akar aja udah. Ini dari aku ada berapa ini? Cuma datengin 22 atau berapa teman-teman. Ada di perjalanan tuh yang busuk satu. Ada. Ini bisa busuk juga ya teman-teman ya. BTW ini bisa busuk juga. Yang busuk ada satu. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau yang kemarin lumayan tuh teman-teman. Waktu aku datengin ini Subirosa sama Nova ya. Wah, yang busuk tuh adalah 10 kayaknya di perjalanan. Duh, lumayan itu. Ada yang besar juga. Ya, gitulah. Kalau teman-teman beli di luar ya, resikonya tinggi. Kadang boncos juga ya, teman-teman ya. Kadang boncos juga. Jadi kalau teman-teman lihat, "Bang, kok di sini harganya mahal banget. Bang, kok di sini harganya murah." Tergantung importir teman-teman, dan tergantung teman-teman itu beruntung atau enggak. Kalau misalnya teman-teman misal ya, ini contoh aja mudahnya, 10 tanaman ini, misalnya teman-teman ambil 10 tanaman ya. Misalnya 10 harganya contohnya sekitar 1 juta gitu ya. Ini belum ongkir ya, misalnya belum dihitung ongkir, ini mentahannya aja, dari produknya aja. 10 itu 1 juta biar enak. Nah, sampai di Indo kan harganya bisa enak ya itu ya teman-teman ya. Misalnya jadi satunya 150 ya kan. Itu udah biaya akomodasi, biaya cukai, pokoknya tetek bengek lah ya. Surat izin dan lain-lain lah ya. Nah, atau enggak 200 lah ya, 200 biar aman, biar enak. Nah, ketika teman-teman ambil 10 dan mati 3 otomatis yang harganya 200 nggak mungkin dong harganya 200, pasti naik. Nah, seperti itu kebanyakan kasus ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nggak mungkin dong misalnya teman-teman ada mati 5 atau 3 aja udah segitu ya teman-teman ya. Berarti kan kurang udah boncos 300 tuh misal ya. Ya seperti itulah ya, contohnya aja. Wah, kalau misalnya nggak ada yang mati, nggak ada kendala, wah itu enak banget itu. Udahlah ya. Belum ada hal-hal X lainnya ya. Yang kalau teman-teman lihat lagi viral, iya kan. Nah, seperti itulah ya. Ini kayak gini aja udah. Stefania itu aku kasih tahu teman-teman. Kita sekalian ngobrol aja. Edukasi mengenai jenis-jenis Stefania atau perawatan Stefania. Stefania itu tuh enak banget ya perawatannya. Di teras saja bisa ya, tanpa greenhouse ya. Semi indoor bisa teman-teman. Semi indoor bisa. Tinggal teman-teman taruh di dekat jendela. Ya. Yang penting kena cahaya. Namanya tanaman ya teman-teman ya. Banyak yang ngira tanaman kaktus, sukulen itu ya, itu tuh bukan tanaman. Ada yang tanya ya, sering tanya tuh, "Bang, ini butuh air gak? Butuh disiram gak?" Ya iya dong, namanya juga makhluk hidup loh. Ini tuh bukan mainan ya. Maksudnya bukan plastik, ini tuh tanaman hidup. Ya butuh air ya.
dikiranya nggak butuh air ya, dikiranya mainan. Nah, dan ada lagi nih bang, ini kalau di dalam ruangan gimana lah, gimana ya di dalam ruangan, maksudnya dia tuh di kamar ya, di AC dan di kamar sekulen. Nggak cuma erekta ya, nggak cuma Stefania, itu ada kaktus dan sekulen di kamar ya. Aku kasih tahu teman-teman ya, itu tuh aku nggak masalah, cuma dia bilang itu ber AC dan nggak ada ventilasi cahaya masuk gitu, cuma sedikit lah ya. Aku kasih tahu ya, ya nggak bisa sebenarnya tuh bisa, cuman teman-teman tambah growlet ya, tambah growlet khusus sekulen kaktus ya, khusus tanaman-tanaman seperti ini, bukan yang sayuran, kayaknya beda deh yang sayuran kayak gitu. Tapi aku saranin yang di indoor ya, itu tuh deket jendela teman-teman, deket jendela, jadi kena sinar matahari ya, itu lebih bagus, lebih baik gitu. Ini indoor bagus, cuma harus ada cahaya, karena apa sih, dia itu kan butuh fotosintesis ya teman-teman ya, kalau di pelajaran IPA itu. Nih ya tuh, nih dia muncul nih, tunas barunya nih. Ini tuh cepat teman-teman, nggak usah khawatir, kayaknya lebih enak ini deh daripada Nova ya, kalau numbuhin akar. Makanya harganya ini murah teman-teman daripada Nova. Kalau Nova itu waduh lumayan ya harganya, apalagi yang udah berakar berdaun itu lumayan banget, tapi cakep ya. Kalau kalian yang udah punya Nova, udah punya Suberosa, nah ini cocok nih, jadi punya 3 nih udah. Stefania favorit ya menurut aku loh teman-teman, nggak tahu yang lain ya, 3 favorit ya. Sayang yang lokal itu kurang populer ya di luar sama di Indo, karena karakternya kurang kuat teman-teman yang lokal. Nah ini nih kalau yang agak kecil nih, ini tuh agak riskan ya, maksudnya tuh kebalik-baliknya itu lebih apa namanya, kalau yang belum tahu ya, itu lebih riskan kebalik nih ya kan, bisa gini atasnya, bisa gini. Kalau yang udah tahu enak lah, ini ya potongannya bisa di atas. Jadi ya kalau yang kecil, kalau teman-teman beli yang bonggol, mintain aja gini teman-teman. Misalnya teman-teman belinya nggak di aku ya, aku kasih tahu tipsnya juga. Tolong kasih penumbuh akar gitu aja, nanti dioles tuh nanti. Jadi teman-teman nggak usah ngira-ngira kayak gini, beli bonggol itu udah, kalau dibeli di aku ya udah ada ini, udah aku kasih penumbuh akar. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi yang mana yang atas mana yang bawah, udah tinggal lagi ikutin ini, tanam gini aja. Nih kalau teman-teman budgetnya terbatas ya untuk tanaman koleksi, mau tanaman yang unik-unik kayak gini, nih ini yang kecil nih, ada yang kecil teman-teman. Harga mahasiswa lah ya. Linknya ada di Tokped ya teman-teman, kalau ada yang mau ambil. Udah aku kasih perangsang akar juga nih. Ini stoknya nggak banyak teman-teman, jadi siapa cepat dia dapat ya. Ini udah tumbuh tunasnya, udah enak nih. Ini aku kirim, ini sehat semua teman-teman ya. Apa namanya, Stefanianya nggak kopong, sehat. Karena aku cari seller itu yang bagus ya dari sana teman-teman, yang baru panen ya, nggak yang udah lama tergeletak. Makanya sebagian udah bertunas ya, mungkin di perjalanan dia muncul tunasnya, karena dari sana tuh dipotong daunnya, akarnya, daunnya tuh dipotong udah. Nih sehat-sehat nih ya teman-teman ya.
nggak ada yang busuk. Yang busuk gak aku kirim udah pastilah. Nih udah keluar tunas-tunasnya. Ini kalau ini kalau di Nova bisa kembali gini loh teman-teman. Nova kan kalau teman-teman lihat ya, tuh dikira akar ini. Saya belum tahu nih. Tuh kayak gini kan Nova tuh kebanyakan kan kayak gini. Kembali. Ini kalau udah kayak gini, ini 2 minggu ya. 2 minggu udah daunnya udah kelihatan ya. 2 minggu sebulan itu udah kelihatan. Kalau yang udah muncul tunasnya ini gampang lah ya. Beli sekarang berarti habis lebaran tuh udah keluar bunganya nih. Bunga daunnya. Ini yang udah agak panjang nih. Cuma ini kurang bagus sih. Aduh. Nah ini kurang bagus nih. Cowes. Giliran udah tunasnya udah panjang, ininya kecowes. Begitulah. Nova teraneh nih bentuk kayak gini nih. Kok Nova sih? Erecta teraneh nih. Bentuknya nggak jelas. Lucu tapi ya, unik. Nggak bulat sih. Oke, kita langsung bahas ya. Ini udah kayak gini ya, udah selesai semua pokoknya teman-teman. Langsung kita bahas mengenai medianya. Oke, kita akan bahas media tanamnya. Media tanamnya juga teman-teman bisa dapetin di link deskripsi ya. Kuasnya juga teman-teman bisa dapetin di link deskripsi. Pokoknya ada semua. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Oke, kita langsung bahas media tanamnya ya. Ini media tanamnya teman-teman bisa dapetin ya. Nih, ini kalau suhunya teman-teman di sana tinggi ya. Karena Stefania itu nggak suka sinar matahari langsung yang panas banget, itu nggak suka. Jadi agak-agak teduh gitu loh. Kalau teman-teman pernah punya pelihara tanaman dedaunan ya kayak pilo dan kawan-kawan, nah itu mirip-mirip teman-teman ya. Dia tuh nggak suka panas yang sangat panas banget kayak gitu. Nih teman-teman bisa dapetin media Stefania seperti ini ya. Ini suhunya bagus banget. Yang penting poros aja, walaupun kalian teman-teman lihat kayak gini ya. Yang penting poros aja ya. Nah, misalnya di sini tuh, bang di sini mendung, di sini suhunya terlalu lembabnya terlalu parah gitu ya. Kita tambahin ini. Nih udah ya. Kita tambahin pasir malang, perlit bisa, terus kumis ya. Dah, nih kita tambahin kayak gini aja. Nah ya gitu. Jadi tergantung ya teman-teman ya. Karena tanaman ini beda dengan kaktus, perawatannya lebih mudah ini sebetulnya. Tanpa greenhouse saja udah bisa hidup ya. Udah kayak gini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman naruhnya di indoor nih cocok nih, tambahin kayak gini. Nih. Kalau yang tadi tuh yang outdoor ya teman-teman ya, yang suhunya tuh lumayan ya. Nih. Atau proses pengakaran nih, biar lembabnya terjaga ya. Cocok banget kalau proses pengakaran seperti tadi teman-teman. Kan ini belum berakar ya teman-teman. Oke, kayak gini aja kalau aku ya teman-teman.
Dan perlu diingat-ingat ya, walaupun dia suka lembab ya teman-teman, tapi bukan lembab yang parah banget sampai becek ya, enggak. Dia tuh suka lembab yang gimana ya, enggak terlalu becek lah pokoknya. Nah makanya harus tetap poros ya. Ciri poros itu ketika disiram air itu langsung ke bawah gitu. Nih, karena ini belum berdaun dan belum berakar teman-teman, aku kasih pupuk itu dekastar ya, kasih pupuk dekastar. Aku belum berani kasih pupuk kompos kalau belum berakar atau berdaun. Dekastar aja aman, itu paling aman tuh dekastar ya. Udah kasih pupuk kayak gini ya, udah kasih pupuk terus kasih gini lagi, jadi dikasih lapisan lagi, baru kita tanam seperti ini. Oke ya teman-teman ya, kita kubur segini teman-teman, hampir setengahnya. Mana sih? Kita kubur hampir setengahnya, segini ya, segini. Ini udah aku kasih batas tadi. Nih seperti itu. Oke. Wah cantik ya teman-teman. Nah untuk topping teman-teman bebas, bisa kadama, bisa pakai bebatuan yang putih, bebas lah ya, sepunyanya teman-teman. Oke kita kasih topping dulu ya. Oke udah. Sip, seperti ini. Hasilnya. Oke. Oke gitu aja teman-teman pembahasan kita mengenai Stephania. Nanti kita akan update lagi di video berikutnya mengenai perkembangan Stephania erecta ya. Kita nanti akan lihat perkembangan kalau udah keluar daunnya ya, berbentuk daun, jadi kita bisa lihat langsung seperti apa sih daunnya. Kalau yang penasaran langsung teman-teman bisa ketik aja di Google Stephania erecta nanti, atau aku kasih lagi ini tampilannya di kanan, daunnya Stephania erecta seperti apa di kanan, di pojok kanan atau kiri lah ya nanti. Nih cantik kan. Oke gitu aja, saya Alif dari Jogja Gurun. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, wah cakep ya. Thank you, dadah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, jangan lupa subscribe.